Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, apa kabar Tribuner semua di rumah? Jumpa lagi dengan saya Gustina Asmara seperti biasa dalam program Smart Woman. Seperti biasa, Smart Woman mengulas sosok-sosok perempuan yang inspiratif dan juga berprestasi di Provinsi Lampung dan Indonesia. Nah, kali ini narasumber kita adalah Pak Regional Vice President Gojek Indonesia, Mbak Erika Agustin. Nah, kita sudah terhubung Tribuners dengan Mbak Erika. Langsung saja kita sapa beliau ya. Hai Mbak. Halo, selamat Halo, pagi. apa kabar? Kabar baik. Apa kabar Mbak? Iya, sama baik. Ini Mbak Erika lagi di mana nih? Saya di kantor. Oh, di Lampung apa di mana? Di Lampung. Oh, oke. Lancar semuanya. Oh ya, Mbak Erika, seperti biasa kita akan mengulas putaran karir Mbak Erika di Gojek Indonesia ini. Baik. Terima kasih sebelumnya untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Senang sekali bisa bergabung. Semoga bisa membantu dan memberikan inspirasi ya kalau bisa. Tapi terima kasih sekali waktunya. Mbak Erika. Mbak Erika bisa ceritain nggak sih awal mulanya bisa gabung di Gojek Indonesia ini? Iya, jadi saya join di Gojek itu kira-kira tahun 2018 ya. Jadi udah 2 tahun lagi. Sebelumnya saya sebenarnya bukan orang Lampung, saya asli Jakarta. Jadi saya di Jakarta, kerja di Jakarta sudah cukup lama. Tapi kemudian karena ada keluarga ya, karena suami saya juga harus pindah ke Lampung, maka saya harus relokasi ke Lampung bersama keluarga. Waktu itu kebetulan saya juga sudah berhenti kerja di Jakarta, ada kesempatan untuk bergabung dengan Gojek, karena saya itu Gojek sedang mencari orang untuk posisi district head di Lampung, yaitu kepala cabang ya. Jadi waktu itu emang jodoh bersambut, saya join Gojek di tahun 2015 sebagai district head untuk Kota Lampung. Iya, jadi Gojek itu menarik ya, karena pengalaman saya sebelumnya juga sebenarnya di startup juga. Dulu saya di Tokopedia, dan waktu saya ngelihat Gojek itu luar biasa, apalagi itu di Jakarta ya, di mana-mana Gojek tuh nggak pernah lepas dari Gojek lah. Jadi kemanapun kita pergi, ada supir Gojek, ada mitra gitu, ada Gojek. Ke restoran ada mitra GoFood. Jadi ini luar biasa sekali. Dan waktu saya pindah ke Bandar Lampung juga saya udah lihat udah mulai ada Gojek di sana. Dan social impact-nya sih yang membuat saya sangat tertarik ya, karena pekerjaannya benar-benar ada dampak positif dan ada dampak sosial yang sangat nyata gitu loh. Makanya saya tertarik dan lebih ke arah kontribusi ya, karena dari Jakarta saya pindah ke Bandar Lampung, saya ingin sekali gitu memberikan kontribusi yang positif buat kota Bandar Lampung. Salah satunya melalui dengan bergabung dengan Gojek. Kenapa mau bergabungnya di Lampung gitu? Kan banyak kota-kota besar yang lainnya ya kan, kalau kita lihat Lampung kan mungkin dibanding kota-kota yang lainnya gimana gitu. Enggak sih, kalau menurut saya Lampung tuh potensinya sangat besar ya, karena kan posisinya di Sumatera sebagai gerbang Sumatera, sangat dekat antara Pulau Jawa dan juga Kota Palembang. Jadi potensinya sangat besar, apalagi konsumennya juga bisa dari Jakarta, dari Palembang, terus juga dari kekayaan alam juga sangat kaya Lampung ya, wisata alam gitu. Jadi sebenarnya Lampung ini potensinya besar sekali sih. Jadi dan kebetulan saya karena ada personal ya, karena keluarga. Tapi dari sisi kota pun Bandar Lampung ini merupakan kota yang benar-benar pertumbuhannya sangat pesat ya. Saya ingat dari dulu zaman mungkin 5 tahun yang lalu sampai sekarang tuh perubahan luar biasa sekali Bandar Lampung, development-nya, kotanya, infrastrukturnya. Jadi sudah sangat maju sih gitu. Jadi kenapa saya pilih Lampung? Karena memang potensinya besar dan juga untuk Gojek pun dari pasarnya cukup besar ya untuk kita tap ke perkembangan Gojek. Oke, apa sih Mbak asiknya bekerja di Gojek ini ya selain tadi memberikan banyak manfaat ya bagi masyarakat? Ya, jadi di Gojek ini memang beda ya dengan perusahaan-perusahaan sebelumnya yang saya juga pernah bekerja ya, karena ini kan startup, jadi pace-nya sangat cepat gitu, jadi sangat dinamis dan pergerakannya juga bisa banyak perubahan dalam waktu yang singkat gitu ya. Apalagi Gojek ini kan juga mitranya juga jutaan, kita ada mitra dari partners kita, juga ada mitra dari mitra merchant GoFood, mitra GoPay. Jadi
impact dari pekerjaan kita itu sangat besar gitu ya. Jadi even kayak kita merubah suatu policy atau merubah suatu ketentuan, itu impact-nya bisa langsung terlihat gitu ya di kehidupan sehari-hari. Jadi tanggung jawabnya sangat besar sekali. Jadi yang membuat saya senang tuh lebih ke arah nggak pernah bosen sih gitu loh. Karena pasti ada aja gitu tiap hari ya, either itu problem yang kita harus solve atau mungkin kita harus belajar hal yang baru, dan banyak sekali orang-orang pintar di Gojek gitu. Jadi saya waktu join Gojek tuh terus terang minder gitu ya, waduh ini benar-benar orang benar pintar dan selalu jadi bisa belajar satu hal yang baru gitu ya, tiap ketemu sama employee yang lain, sama Gojek yang lain. Jadi itu yang membuat terus tertantang, terus terchallenge, dan terus nggak pernah bosan sih jadinya kerjanya. Itu juga mungkin ya tantangan-tantangan yang dihadapi selama bekerja di Gojek ya. Ya, betul. Terus bagaimana cara Mbak Erika itu membangun kedekatan dengan baik dengan karyawan maupun dengan mitra-mitra Gojek? Nih, kalau dengan karyawan sih sebenarnya nggak ada yang masalah ya, karena kan di Gojek ini banyak anak muda ya. Jadi rata-rata umurnya tuh mungkin sekitar 20-an, 30-an gitu ya, masih sangat muda. Jadi asik lah kerjanya gitu ya. Jadi lebih santai, ngomongnya juga lebih casual, jadi nggak ada masalah. Kedekatan lebih ke arah saya sebagai leader juga selalu mencoba membuka komunikasi yang terbuka ya, jadi open communication. Kalau ada feedback juga kita ada 360 feedback, jadi nggak cuma saya ke anak buah, tapi anak buah juga bisa memberikan feedback pada saya, constructive feedback gitu ya, dari performance saya, dari cara kerja saya. Terus juga kita selalu selalu mengedepankan kolaborasi. Jadi nggak bisa tuh orang cuma kerja marketing aja, ops aja, kita bareng gitu ya, karena tujuannya sama. Kalau dengan para mitra dan para mitra driver dan mitra merchant kita di GoFood, kalau untuk kita juga selalu membuat sama sih, membuka akses komunikasi. Jadi kalau mitra driver kita ada yang namanya kopdar. Kopdar itu bisa sampai setiap hari ada sih mestinya ya, apalagi dengan pandemi begini kan online ya, jadi bisa banyak banget kopdar. Itu kopdar basically kita memberikan media untuk kita ada dua arah ya, jadi kita memberikan komunikasi ke mitra juga kalau ada unek-unek bisa ngomong ke kita, jadi kita tahu nih ada apa di lapangan. Kalau ke merchant kita ada yang namanya online gathering atau merchant gathering, sebulan berapa kali kita kumpulkan para merchant, sama tujuannya untuk memberikan informasi dan juga memberikan ruang untuk kalau ada input dari para merchant GoFood kita bisa bantu seperti apa. Jadi itu sih untuk menjaga kedekatan kita dengan para stakeholder kita. Kalau yang tadi yang kopdar dengan driver tadi itu untuk bisa jadi ajang curhat juga ya? Nah itu berapa ini sekali? Seminggu sekali atau berapa? Wah itu seminggu bisa sampai tiap hari. Itu jadwalnya memang beda-beda ya, karena kita juga kan nggak mau, karena mitra kita kan terutama kan mereka untuk mencari income ya, jadi mungkin untuk itu juga mereka lebih suka on beat gitu ya. Itu jangan ngambil waktu mereka, tapi kita usahakan setiap hari, setiap minggu ada, at least 2 kali seminggu, tapi kita pernah sekali tuh setiap hari juga ada, jadi ada jadwal yang kita emang tentukan buat selama seminggu. Oke. Ada berapa banyak sih Mbak Erika mitra kita baik yang driver maupun merchant ya? Waduh, sudah ribuan sih Mbak kalau di Lampung ya. Kalau mitra tuh ribuan ya. Merchant juga ribuan sih, karena memang banyak sekali UKM-UKM yang bergabung dengan GoFood ya. Lagi di masa pandemi begini Mbak, karena kan susah ya, orang udah nggak boleh restorannya ya, mau nggak mau online gitu. Jadi banyak sekali peningkatan dari apalagi UKM ya, UKM yang rumahan itu bisa masuk ke GoFood, dan kami senang sih karena benar-benar bisa membantu jadi solusi ya buat buat masyarakat, terutama di Bandar Lampung. Terus bagaimana cara Mbak Erika kan kita tahu ya kebutuhan masyarakat itu terus berkembang dari waktu ke waktu. Nah, Gojek sebagai salah satu startup yang sangat maju di Indonesia, nah bagaimana caranya mengetahui kebutuhan masyarakat yang terus berubah? Ya, baik. Kalau dari Gojek itu salah satu DNA kita itu be scientist. Jadi semua grup diminta untuk jadi seperti be scientist gitu ya. Jadi artinya kita harus selalu melihat data. Jadi kalau untuk selera pasar, untuk memahami pasar, kita menggunakan data, itu data kuantitatif dan kualitatif gitu. Jadi maksudnya kita melihat data trennya seperti apa, tapi juga nggak cuma data aja, tapi kita juga melihat di lapangan seperti apa nih gitu. Kira
dari Bandar Lampung nih, ada yang berubah nggak trennya? Misalnya dengan sekarang dengan pandemi, sekolah-sekolah diliburkan, pasti kan orang udah shift kan, udah nggak lagi memakai goret untuk sekolah misalnya. Tapi mungkin kita lihat, oh ada peningkatan untuk demand untuk online. Jadi misalnya membeli barang melalui GoShop atau GoMart. Jadi kita akan ada dua sisi, yaitu melihat dari kuantitatif data dan juga dari kualitatif data sih, Mbak. Tapi tentu saja kalau saya selalu bilang kita juga pengguna aplikasi Gojek juga gitu. Jadi kita sebagai itu yang paling gampang sih. Jadi kita pakai dan kita juga mengalami kan, aduh kok ini ribet banget, atau oh kok ini gampang banget, atau ternyata ini bagus. Jadi kita juga bisa memberikan feedback sebagai user ya, karena paling gampang, paling bagus itu saat kita menaruh kita sebagai konsumen gitu ya, karena kita langsung tahu feedbacknya apa. Dan juga yang paling penting dengan kita memahami kebutuhan masyarakat, yang paling penting itu menjaga service quality kita, karena itu yang paling penting kan ya, karena menjaga dari performance mitra kita untuk memastikan mereka aman dan juga safety, apalagi di masa pandemi ini, agar semua mitra juga sehat dan contactless delivery ya, jadi nggak ada yang memberikan resiko untuk penyebaran virus. Itu juga salah satu fokus kita sih di masa pandemi ini. Oke, kan dalam menjalin sebuah hubungan kerjasama kadang-kadang tidak selalu mulus. Kadang ada yang ada yang komplain dan sebagainya. Itu bagaimana Mbak Erika menghadapi misalnya ada mitra atau mitra driver ataupun merchant yang komplain? Ya. Jadi tadi kan kita ada media tadi ya, Infopdar dan juga merchant gathering. Itu juga memang kita selalu menerima banyak sekali feedback dari mitra yang baik, yang negatif, yang positif juga banyak ya. Terus terang memang kita jauh dari sempurna ya Mbak ya. Jadi memang banyak yang perbaiki ya. Memang kadang feedback yang kita terima itu ada yang kita bisa fix cepat gitu ya, langsung cepat perbaikin jadi improve. Tapi ada juga yang mungkin butuh lebih lama lagi perbaikannya. Jadi cara sebenarnya tentunya kita akan selalu mengedepankan stakeholder kita ya, jadi yang terbaik buat mitra. Tapi kita juga melihat kita kan jadi Gojek itu ada di tengah-tengah nih antara mitra dan konsumen gitu kan ya. Jadi kita juga kalau dalam melihat suatu masalah, kita selalu melihat dari keseluruhan gitu ya, apakah solusinya itu bisa membantu mitra aja kah, atau juga mitra dan masyarakat kah, atau gimana. Nah dari situ kita pilih mana yang paling kita bisa prioritaskan gitu loh. Tapi yang penting feedbacknya kita tampung, dan apa yang kita bisa kasih solusi, kita akan berikan solusinya secepatnya. Oh, oke. Gojek ini kan kalau kita lihat adalah transportasi online pertama ya yang masuk di Provinsi Lampung. Nah itu bisa ceritain nggak Mbak Erika bagaimana sih awalnya dulu bisa hadir di Lampung, bagaimana Gojek memperkenalkan kepada masyarakat sehingga bisa berkembang seperti saat ini. Baik, terus terang Mbak, sebenarnya saya bukan yang dari awal ya, karena kan tadi saya bilang saya pindah tahun 2015 ya, karena Gojek pertama kali 2017 sebenarnya. Jadi awal-awal itu saya tidak di sini sebetulnya, dan saya sangat berterima kasih buat para tim yang pertama kali merintis Gojek di Kota Bandar Lampung. Tapi yang saya lihat memang awal-awal itu tentu saja banyak challenge ya, banyak tantangan, banyak masalah. Tapi yang saya lihat solusinya itu adalah satu kerjasama yang baik antara tim Gojek di awal dengan para mitra dan juga dengan pihak pemerintahan. Itu awal-awal di mana kita bisa cukup mulus ya menanggulangi segala tantangan yang ada. Setelah itu untuk memperluas pasar, untuk Gojek itu yang paling penting kita mendengar apa sih kebutuhan dari masyarakat kita gitu ya. Apa sih yang mereka butuhkan, apa sih yang mereka ingini gitu, yang membuat mereka mau pakai servis Gojek. Nah dari situ baru kita lihat trennya seperti apa. Terus misalnya juga kita lihat kebutuhan misalnya kita itu di Lampung pertama kali Mbak yang memberikan food festival dengan pembayaran online gitu, makanya ya. Jadi mulai dari sana kan kelihatan ternyata orang di Kota Lampung ini sangat melek digital. Waktu itu saya masih ingat orang pada bingung, aduh ya, mungkin yang mau bikin food festival online di Lampung gitu ya, di Jakarta aja sukses loh gitu loh. Cuma waktu itu tim saya pede gitu ya, enggak pasti bisa Erika kata jalan. Akhirnya tim saya jalan, ternyata memang sukses sekali sampai even di Gojek pun itu suatu pencapaian yang luar biasa, karena pada nggak nyangka gitu Lampung ternyata udah hebat. Jadi itu sih, jadi kita melihat selera pasar, dan sejak dari situ kita terus melihat kalau memang masyarakat itu suka membayar online gitu ya, mereka suka di Bandar Lampung, mereka sangat
sudah siap untuk digital. Jadi kita terus majukan di bidang GoPay dan GoFood dan seterusnya. Tapi I think yang paling luar biasa itu di awal-awal memang saya sangat berterima kasih sih dengan tim yang pertama kali datang ke Lampung dan juga dengan para mitra yang membantu ya, karena itu udah benar susah sekali ya, tapi bisa ditanggulangi dengan baik. Kalau kita lihat Sumatera gitu, Lampung ini bagaimana perkembangannya, Mbak? Lampung ini terutama di tahun lalu ya sebelum pandemi sangat pesat sih Mbak. Jadi sempat jadi top 3 ya. Jadi di seluruh Sumatera Lampung nomor 3 yang terbesar. Dan ini luar biasa ya karena ada Medan, ada Palembang, ada Padang, nomor 3. Jadi itu ya tadi saya bilang ini potensi sangat besar dan sudah kelihatan dengan pencapaian dari sisi Gojek. Paling banyak orang menggunakan fasilitas yang mana? Gojek kah, GoFood atau apa ya? Kalau sebelum pandemi sebenarnya GoRide Mbak ya, tapi setelah masa pandemi yang tadi saya bilang ya mungkin karena sekolah ditutup, juga kantor pada work from home, sekarang lebih arah GoFood ya, arah GoFood dan online delivery sih. Oke. Terus Mbak, kalau tadi aku dengar dari cerita Mbak Erika kan kita harus terus-terusan mengetahui apa sih yang dibutuhkan pelanggan kita ya, konsumen kita. Nah, apakah pembacaan pasar ini dilakukan terus-menerus? Iya, betul. Karena selalu berubah ya. Jadi trennya selalu berubah. Jadi kita harus melakukan melihat data tuh hampir tiap hari ya, bahkan real time dan kita lihat apakah ada perubahan atau ada penurunan. Apalagi misalnya di service quality, tadi kan saya bilang service quality sangat penting ya. Jadi gimana kita melihat kalau tiba-tiba ada perubahan, ada penurunan di kualitas service kita, apa yang kita bisa improve, itu kita lihat, kita pantau sih secara konsisten. Oke. Kan kalau kita lihat sekarang ini ada banyak transportasi online ya Mbak ya. Persaingan juga baik yang skalanya nasional maupun yang lokal-lokal gitu kan. Nah, bagaimana Gojek menghadapi persaingan bisnis ini? Ya, kalau dari kita sih sebenarnya persaingan tuh baik ya, Mbak ya. Kita sangat mendukung persaingan karena kalau monopoli kan malah jadi nggak sehat sebenarnya. Jadi kita sangat senang itu malah merupakan tanda kalau banyak nih demand dan masyarakat makin menyukai service seperti ini gitu. Jadi kami sangat welcome persaingan. Tapi kalau dari kami akan fokus ke value proposition Gojek ya, yaitu kami mengedepankan karena sebagai solusi untuk kebutuhan sehari-hari, jadi nggak cuma GoRide aja, nggak cuma Gojek, tapi juga ada GoFood, ada GoPay, ada GoBill segala macam. Dan juga yang paling penting adalah trust dan safety, Mbak. Apalagi di masa-masa pandemi ini ya, menurut kami sangat penting sekali kepercayaan masyarakat. Jadi untuk keselamatan dan keamanan masyarakat. Oke, kalau Gojek kita sekarang selama pandemi ini kita ada namanya J3K, itu jaga keselamatan, keamanan, kesehatan. Ya, ada baik dari sisi mitra maupun penumpang. Dan juga kita ada posko aman. Jadi semua mitra Gojek di Bandar Lampung itu sebelum mereka beraktivitas, itu kita selalu diukur suhu badannya. Kalau mereka demam nggak boleh, gitu. Tapi kalau mereka sehat baru boleh. Kita kasih hand sanitizer, kita berikan masker, berikan multivitamin. Karena buat kami kepercayaan itu sangat penting, Mbak. Jadi benar-benar apalagi kesehatan konsumen itu sangat penting. Jadi nggak cuma, aduh yang paling murah nih, yang paling murah kan banyak tuh ya. Maksudnya kalau kita mau pesan cari yang paling murah. Cuma kalau buat kami nggak cuma harga ya, tapi benar-benar keamanan, kesehatan itu sangat penting, terutama di masa-masa seperti ini. Jadi itu yang kita selalu kedepankan dan harapannya juga itu yang bisa membuat masyarakat juga tetap pilih Gojek ya. Gitu. Tadi kan kita cukup perhatian dengan mitra-mitra Gojek ya di tengah pandemi corona ini. Nah, bagaimana kita membangun kepercayaan dengan konsumen pengguna dari Gojek sendiri di masa pandemi corona ini? Kan masyarakat pastinya rada-rada takut gitu kan, kadang parno gitu kan. Nah, itu bagaimana Mbak Erika? Jadi kita sudah mulai dari bulan April ya, udah sangat agresif sih kita untuk mengedepankan kampanye J3K ini. Jadi misalnya di aplikasi Gojek nih Mbak, kalau misalnya Mbak pesan Gojek, nanti ada keterangannya tuh, mitra ini lulus cek suhu tubuh, udah masuk ke posko aman. Itu karena setiap mitra yang sebelum beroperasi, mereka kita harus ke posko aman untuk diukur suhu tubuhnya. Itu
Jadi cuma kita yang melakukan hal seperti itu ya. Itu untuk benar-benar tadi Mbak bilang untuk mendapatkan kepercayaan dari konsumen gitu ya. Kalau mitranya ini sehat loh, itu yang pertama kan gitu ya. Karena kalau kan serem juga parno kan. Dan kedua, kalau pesan makanan GoFood ya. Jadi merchant GoFood pun banyak yang kita edukasi mengenai contactless delivery, mesti pakai masker kalau masak gitu ya, terus packaging makanan mesti bersih, dan kita kasih seal gitu. Jadi ini juga memberikan assurance buat masyarakat kalau beli GoFood itu merchantnya pun sudah diedukasi dengan semua langkah-langkah pencegahan COVID, penyebaran COVID sih gitu. Itu yang kita lakukan secara konsisten untuk mitra GoCar, GoRide, dan juga GoFood kita. Oh, oke. Oh ya Mbak, kan mitra GoFood-nya Gojek ini sangat banyak ya Mbak ya. Bagaimana sih kita menjalin kerjasama, kedekatan, dan juga encouragement dengan para mitra ini? Kalau untuk merchant GoFood yang tadi emang betul sangat banyak ya Mbak ya. Nggak mungkin kita satu-satu ya. Tapi dari kami kita ada namanya merchant gathering. Itu kita selalu ajak mereka untuk berkumpul, kita memberikan informasi, edukasi. Dan kami juga ada tim yang memang untuk khusus untuk menjaga tali silaturahmi lah dengan para merchant GoFood itu ada sih Mbak. Meskipun mungkin nggak mencakup semuanya, tapi cukup luas untuk bisa mencakup teman-teman di mitra GoFood. Itu cukup mudah jika ada mitra yang ingin bergabung gitu? Cukup mudah. Sebenarnya kita nanti akan memberikan announcement-nya ya melalui sosial media atau apa, nanti akan diundang, dan itu tiap bulan ada, jadi pasti bisa gabung sih. Setiap bulan bertambah mitra GoFood ini? Ya betul, apalagi sekarang kan sudah online, jadi sebenarnya lebih gampang sih mau join tinggal join Zoom gitu ya. Nah, Gojek ini kan bisa kita bilang juga bisnis yang basisnya teknologi ya Mbak ya. Nah itu ada nggak sih inovasi atau yang kita lakukan untuk terus mengembangkan teknologi yang kita miliki? Ya pastinya Mbak. Jadi karena kita juga ya memang aslinya memang teknologi startup ya. Jadi kita bukan perusahaan transportasi tapi teknologi. Jadi tentunya inovasi itu udah di darah kita sih. Itu salah satu pilar kita ya, inovasi. Jadi misalnya banyak fitur-fitur yang selalu dikembangkan. Misalnya tadi saya share mengenai suhu tubuh. Jadi mitra kelihatan tuh mitra mana yang udah cek temperatur, mana yang belum. Juga misalnya ada tambahan lagi fitur, misalnya menambah kalau misalnya naik GoRide, nggak cuma mau ganti tujuan, bisa tengah-tengah jalan bisa ganti tujuan, itu juga ada. Dari sisi keamanan, misalnya number masking. Misalnya kita mungkin dulu serem ya, nomor telepon kita kelihatan oleh mitra, misalnya merasa tidak, sama juga vice versa, mitra juga nggak mau nomor teleponnya kelihatan oleh penumpang. Sekarang kita sudah ada namanya number masking, jadi nggak ada yang tahu nomor aslinya apa, itu cukup aman. Terus misalnya seperti pelaporan kalau misalnya ada emergency, itu sekarang di aplikasi kita bisa melaporkan ke misalnya ada masalah gitu dalam perjalanan itu ada. Jadi semua fitur-fitur ini terus ada dan akan terus diperkenalkan ya, dengan tujuan nomor satu untuk itu tadi saya bilang ya, untuk keamanan, convenience untuk konsumen kita dan juga untuk para mitra kita. Oke. Kalau aku lihat kan Mbak Erika ini masih muda ya kayaknya. Aduh. Tapi sudah dengan posisi regional vice president nih. Nah itu bagaimana sih Mbak bisa kasih kita sharing tips-tips bagaimana bisa sukses meniti karir di Gojek Indonesia ini? Ya, saya sebenarnya nggak semudah kelihatannya, ini kameranya aja yang bagus pakai filter. Tapi intinya apalagi sebagai wanita ya, ini kan ini si smart woman ya. Mungkin sebagai wanita memang kita banyak ada kelemahan, ada kekuatan ya Mbak ya. Mungkin sebagai wanita saya juga berasa apalagi di Gojek yang apalagi di region ya yang benar-benar dominantly pria di sini, environment kan transportasi ya, banyak sekali pria. Saya perempuan yang mungkin minoritas. Tapi yang saya belajar sebenarnya kita sebagai wanita harus percaya diri gitu ya. Maksudnya Tuhan sudah memberikan kita gift gitu ya. Mungkin sebagai wanita kita lebih nurturing, lebih motherly. Nah, itu kadang dilihat sebagai kelemahan. Kadang kalau cewek mah terlalu lemah gitu ya kayaknya. Sebenarnya itu bisa dipakai sebagai kekuatan karena kalau di organisasi kita nggak bisa kerja egois ya, kita harus bisa coaching anak buah kita harus bisa kolaborasi dengan orang lain, dan itu dimana saya lihat kekuatan wanita, kita bisa lebih sabar, kita bisa lebih objektif dalam melihat suatu masalah, dan kita bisa ada empathy itu basically mengerti apa sih yang dirasa oleh orang lain, itu sangat penting, itu namanya emotional intelligence, EQ, yang mungkin sama pentingnya dengan IQ gitu ya. Sedangkan mungkin kalau kaum Adam kan lebih otak kiri banget ya, sangat
sangat logical, which is bagus juga. Jadi mungkin sebagai wanita kita harus membalance agar lebih asertif, lebih logical itu ya. Jadi kalau saya belajar memang harus percaya diri, mau belajar. Jadi jangan selalu stop belajar ya. Saya juga berada di Gojek banyak anak muda. Mungkin saya nggak lebih tua, bisa aja saya pikir, aduh anak muda tahu apa sih gitu ya. Cuma kalau kita ada pikiran yang mau belajar, kita akan selalu belajar hal yang baru dan itu bisa improve performance kita juga gitu. Jadi kalau dari saya sih kuncinya itu ya percaya diri dan mau belajar dan selalu memperbaiki diri untuk bisa lebih belajar lebih hal yang baru gitu ya. Karena things always change gitu ya. Apalagi di startup selalu ada skill-skill baru yang bisa dipelajari. Kita nggak bisa rely ke skill tank yang dulu gitu ya. Itu sih Mbak kalau dari saya. Oke, Mbak Erika keluarganya di Lampung ya? Iya. Bagaimana dukungan keluarga terhadap karir Mbak Erika ini? Ya, puji Tuhan, keluarga saya juga sangat mendukungnya, suami saya juga sangat mendukung. Jadi kita bisa, tentunya saya juga tahu tanggung jawab saya sebagai ibu ya. Jadi itu yang selalu nomor satu buat saya, peran sebagai ibu selalu nomor satu karena tidak tergantikan gitu ya. Kalau kerjaan bisa ganti orang cepat, tapi kalau jadi ibu nggak tergantikan. Jadi saya juga dengan Gojek, dengan bos saya juga sangat my leader juga sangat pengertian, tahu kalau family always comes first itu. Tapi kalau ada memang pekerjaan dan kita bisa dikoordinasikan dengan suami selalu mendukung, anak-anak juga mendukung. Jadi intinya memang keluarga yang bisa mendukung itu juga sangat penting sih Mbak. Terus Mbak kalau kita lihat kan Gojek juga adalah bisnis pelayanan ya. Ya. Iya. Nah ini kan karena main di pelayanan otomatis Mbak Erika juga harus standby gitu, meskipun tidak standby di rumah, tapi mungkin harus sering koordinasi atau mungkin mengecek kondisi pelayanan, keluhan segala macam selama 24 jam. Nah, bagaimana cara Mbak Erika mengatur hal itu? Ya, jadi biasanya kita beruntung juga ya, kita sekarang kan di zaman digital ya Mbak ya, jadi semua bisa online ya, remote gitu ya. Tapi kalau dari saya biasanya atur waktunya itu kebutuhan anak-anak dulu diatur, kita selesaiin dulu. Nah biasanya saya kalau udah malam itu baru kita sediakan waktu untuk kerja lagi. Jadi biasa kalau anak-anak tidur baru balik lagi kerja. Cuma memang biasanya masih ini sih semua komunikasi masih melakukan melalui handphone, melalui remote. Jadi itu bisa terus bekerja secara online, itu nggak masalah sih Mbak so far gitu. Oke. Terus apa sih arti keluarga bagi Mbak Erika? Waduh, ini nggak nyangka nih pertanyaannya. Ya, keluarga sangat penting ya, karena keluarga itu identitas kita, harta yang paling berharga, kayak keluarga Cemara. Ya, tapi ya itu keluarga harta yang paling berharga sih, itu paling benar sebenarnya. Iya benar banget itu. Terakhir Mbak Erika, apa sih pesan-pesan yang Mbak Erika bisa sampaikan untuk perempuan-perempuan di Lampung maupun di Indonesia ya, yang khususnya yang ingin meniti karir gitu? Ya, baik. Paling untuk teman-teman sesama wanita, jangan pernah nggak pede, selalu percaya diri. Kita bisa, apa yang kita bisa, apa yang kita tidak bisa itu semua tergantung dengan di pikiran kita. Jadi nggak ada yang bisa membatasi kita kecuali diri kita sendiri. Selalu mau belajar, apalagi di era internet ini sangat mudah buat belajar ya. Kita bisa lihat YouTube atau di online course. Jadi pasti bisa, pasti ada jalan. Tapi tinggal dari kitanya kemauan mau atau enggak, dan juga dengan support keluarga pasti bisa maju. Itu sih menurut saya. Baik, nah itu tadi Tribuners bincang-bincang kita dengan Mbak Erika Agustin. Semoga bincang-bincang ini bermanfaat untuk Tribuners di rumah. Untuk Mbak Erika, terima kasih banyak Mbak atas waktu dan sharing-sharingnya. Semoga ini bisa bermanfaat ya untuk Tribuners di rumah. Ya. Tetap sehat, Mbak. Iya, terima kasih. Nah, demikianlah Tribuners bincang-bincang kita hari ini. Kita jumpa lagi pekan depan dalam waktu yang sama dan program yang sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.